Saya memang orang Toraja dan saya bangga Ya, eh, sebagai warga Toraja. Saya Ya. bangga. hmm, Meskipun saya tidak lahir dan tidak besar di sana, ya, saya bangga. hmm, Karena papa saya dan mama saya memang orang Toraja. ya, Saya koreksi, bukan saya um, di dalam pada saat itu bukan disebut mengucapkan sumpah, ya. tapi mengucapkan janji. Oh, janji ya, Pak. Ya, siap, siap. Ya, 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 bukan bersumpah tapi berjanji. mengucapkan janji di hadapan presiden Ya, pada tanggal 28 Oktober ya, 2022. ya. Sumpah Pemuda. Iya, betul, Pak. Ya, hari Sumpah Pemuda tahu ya, Pak. Betul, betul, betul. Ya. Kemudian saya mulai melaksanakan tugas, Pak. Ya, Dan saya lihat, bagi saya pelaksanaan tugas di KPK tidak berarti ada perubahan banyak bagi saya, karena saya pun latar belakang saya dari penegak hukum, tepatnya dari kejaksaan. ya, Sehingga tugas-tugas di kejaksaan maupun tugas-tugas di KPK tidak terlalu prinsip ada ya, perbedaan, tidak terlalu ada perbedaan yang prinsip. ya, Sama-sama mempunyai kewenangan melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi ya, dalam bidang tindak pidana korupsi. ya, Apa yang dilakukan oleh kejaksaan, itu juga yang dilakukan oleh KPK. ya, Dan bahkan kalau bilang luas pekerjaan di kejaksaan dalam ya, penegakan hukum, tidak hanya korupsi, tapi tindak pidana umum lainnya pun kita kerjakan di sana. Sehingga pekerjaan di KPK juga bagi saya bukan hal yang baru. Hanya saja menyesuaikan saja dengan teman-teman yang ada di sini, karena di sini ini ada 5 pimpinan. Sementara kalau di kejaksaan itu hanya ada 1 pimpinan. Sehingga di KPK itu 5 pimpinan, kita perlu ada persepsi yang sama ya, dalam penanganan suatu perkara, sehingga perkara itu tidak ada yang kemudian mengatakan saya ini, saya itu. Jadi 5 komisioner ini harus mempunyai suatu pandangan yang sama. ya. Iya. Itu yang Pak ya, yang Bapak rasakan selama sebulan ini, Pak Ya. ya. Ya, jadi itu yang saya rasakan, bagaimana menyamakan satu persepsi. Ya, Sehingga penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu benar-benar dapat terlaksana dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. ya. Pak Sebagaimana yang Yohanes, diharapkan. ya, Iya. Pak Yohanes Tanak, tentu jam terbang Bapak sebagai aparat penegak hukum pasti di atas 30 tahun. Betul Pak? Iya, Pak. Ya, 30-an. 30-an. Pak, di antara jam terbang Bapak yang 30 tahun ini, Iya, pernahkah Pak. Bapak mengalami sesuatu yang Bapak tidak pernah bisa lupakan? Selama 30 tahun mengabdi sebagai penegak hukum, Pak. Kalau dalam konteks penanganan perkara tindak pidana Ya, korupsi, saya melihat ya, dari subjeknya. ya, Subjeknya siapa yang sedang kami proses ya, dalam proses penyidikan, dan penuntutan. ya, Yang saya merasa terhormat ketika mendapat perintah dari Pak Jaksa Agung untuk menangani perkara mantan Menseknek, mantan pimpinan Golkar, pimpinan tinggi Golkar, ya. Pak Akbar Tanjung. Oh, Pak Akbar Tanjung, ya. Ya, ketika itu Jaksa Agungnya Pak Baharudin Lopa. Pak Baharudin Lopa waktu itu Jaksa Agung. Kemudian saya salah satu tim penyelidik dalam perkara Bulog Gate 1. Ya. Yang melibatkan tersangka Pak Akbar Tanjung. Dari tahap penyelidikan memang banyak tantangan dan percobaan. Ya. Sampai pada tahap penyidikan pun demikian. Ya. Dan saya cuma sampai dalam tahap penyidikan. Selain itu masih ada lagi perkara-perkara menarik lainnya, seperti dilibatkan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam tim perkaranya Pak Harto.
itu juga saya ikut dalam tim untuk menangani, Pak. Ya. Itu ya Pak. Dua itu yang paling berkesan buat Pak Johanis Tanek. Untuk di Kejaksaan Agung. Ya. Dan yang berkesan juga bagi saya ketika saya pertama kali dilantik menjadi jaksa, kemudian ditugaskan di bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang dikenal dengan Gedung Bundar. Ya. Di situ saya untuk pertama kali dipercaya untuk menangani perkara dalam tahap penyidikan perkara restitusi pajak dengan nilai korupsi 3 miliar. Ya, kalau 3 pada miliar. Waktu itu sudah gede ya Pak ya? Pada waktu itu gede banget Pak, tahun 93 Pak. Udah gede banget itu Pak. Itulah pertama kali menangani perkara korupsi Pak. Kemudian ketika waktu itu tantangan utamanya apa Pak? Ya, tantangan utamanya itu faktor kesulitan tinggi karena berbicara masalah pajak, menetapkan siapa tersangkanya itu saja sulit juga kita karena melibatkan orang dalam dan melibatkan orang luar. Kemudian orang luar menggunakan, dia mendirikan perusahaan, tetapi yang dia angkat jadi direktur itu, direktur bayangan saja, itu tukang sapunya, cleaning service-nya. Nah, jadi kita sulit untuk mencari siapa sebenarnya yang pelaku utama intelektual dadernya itu. Tidak mungkinlah masa tukang cleaning service ini jadi direktur utama. Kemudian ternyata memang benar dia hanya sebagai sebagai kambing hitamnya saja. Ya. Nah, kemudian ketika saya menjadi kepala Kejaksaan Negeri di Karawang, itu saya mengangkat perkara korupsi juga terkait dengan dana budgeter dan dana anggota DPR yang menggunakan dana budgeter itu untuk kepentingan pribadinya, sehingga di situ 4 orang saya jadikan tersangka Pak. Dan ketika saya menjadi kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, itu saya mengangkat mantan gubernur, jadikan tersangka, dan syukur dia kita bisa dapat membuktikan dia melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum, Pak. Pak siapa Pak namanya waktu itu mantan gubernur itu Pak? Mayor Jenderal Purnawirawan siapa lagi ini saya lupa. Paliuju. Iya. Iya betul. Bapak dan tim bisa membuktikan adanya tindak pidana dan kemudian yang bersangkutan dijatuhi hukuman gitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Apakah dua mantan gubernur yang saya jadikan tersangka di sana, tetapi ketika saya pindah, yang satu sudah saya tetapkan jadi tersangka, kemudian saya pindah kembali ke Kejaksaan Agung. Nah, tahapan selanjutnya saya tidak ikut lagi perkembangan karena saya tidak fokus lagi ke sana, fokus pada tugas baru, Pak. Ya. Pak, selama menjadi aparat penegak hukum, Pak, apakah pernah Bapak ada orang siapapun dia mencoba untuk melakukan suap kepada Bapak supaya atau mengatur perkara? Pernah nggak Pak mengalami situasi semacam itu Pak? Kalau itu hal biasa barangkali dalam lingkungan penegak hukum Pak ya. Ya. Ya tinggal kitanya aja Pak. Saya selalu berprinsip bahwa uang bukan segala-galanya Pak. Dan kalau saya punya penghasilan cuma itu, ya itu saja. Prinsipnya itu cukupkanlah hidupmu dengan apa yang kau miliki katanya. Saya pernah menyampaikan kepada salah seorang yang pernah memberikan uang sama saya. Saya katakan begini, Pak, uang itu bukan segala-galanya. Dan uang tidak dibawa mati. Kalaupun uang dibawa mati di dalam peti mati pun kita tak bisa pegang. Kita tidak bisa ambil. Kalaupun ketika kita dibawa mati juga ada mall di kuburan, kita pun tak bisa pergi belanja di mall itu, Pak. Iya. Pak, kalau boleh saya tahu ini Pak, boleh Pak. Sepanjang karier Bapak 30 tahun sebagai aparat penegak hukum, berapa uang suap yang pernah ditawarkan kepada Bapak yang paling besar, Pak? Yang pernah ditawarkan? Dulu kayaknya waktu saya pernah tanya sekitar 500 juta dulu. Itu 500 juta sekitar tahun berapa itu, Pak? Tahun 2000-an.
Oh, tahun 2000-an. Kalau 500 juta. saya jadikan mobil Kijang itu bisa dapat 7 itu. Oh, dapat 7. Iya, Iya, iya. Pada waktu itu 7. Kalau sekarang Kijang 500 berarti sekitar 3,5 miliar, Pak. 3,5 Kira-kira. miliar ya. Iya kan, Pak? Kalau 7 500 juta lah mobil Kijang Innova zaman sekarang, 7 kali 5 ya 35 atau 3,5 miliar, Pak. Not bad lah ya, Pak. Ya, Tapi Pak, itulah, uang bukan ya, segala-galanya, Pak. ya, Yang penting sehat, Pak. ya. Pak Tanak, saya pernah membaca bahwa Bapak sebenarnya lebih cenderung untuk melakukan upaya pencegahan daripada penindakan. Iya, Pak. Kalau nggak salah, Bapak seringkali mengungkapkan prinsip itu. Kalau nggak salah Mengapa, Pak? benar. Kalau nggak salah pasti benar itu, Pak ya. Iya, Pak. Mengapa Bapak lebih memberi tekanan kepada pencegahan daripada penindakan? Itu ada beberapa aspek dilihat, Pak. Pertama, aspek histori, Pak. Ya. Aspek histori, aspek filosofi, dan aspek yuridis, Pak. Ya. Aspek histori itu, Pak. Ya. Ketika Presiden Republik Indonesia pertama, Pak Insinyur Soekarno memproklamirkan negara ini pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari kemudian ada Undang-Undang Dasar 45, Pak. Ya. Di dalam alinea keempat sama dengan pasila kelima juga Undang-Undang Pancasila, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi bagaimana pemikiran Pak Soekarno untuk membangun negeri ini yang setelah dijajah sekian tahun oleh Belanda dan Jepang, Pak. Jadi Bung Karno ingin membangun negeri ini. Ya. Sehingga dia harapkan anggaran pendapatan belanja negara untuk membangun negeri ini benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membangun negeri ini demi kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Ya. Tetapi dalam kenyataannya ternyata aparat yang membantu dia, pegawai-pegawai pemerintah maupun swasta yang membantu Presiden untuk membangun negeri ini banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan sehingga uang untuk membangun pembangunan di negeri ini tidak terlaksana dengan baik. Ya. Sehingga pada tahun 1957 bagaimana Presiden mungkin berpikir supaya saya bisa melakukan yang terbaik. Beliau kemudian menetapkan negara dalam keadaan darurat perang tahun 1957 baik dalam wilayah teritorial laut maupun dalam wilayah darat. Ya. Beliau menetapkan negara dalam keadaan darurat perang. Karena dia sudah menetapkan negara dalam keadaan darurat perang, maka dia bisa membuat satu kebijakan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Baik eksekutif, legislatif, baik legislatif maupun yudikatif. Ya. Jadi beliau selaku kepala negara, selaku kepala pemerintahan dapat membuat satu kebijakan. Dibentuklah yang kemudian namanya Peraturan Pemerintah Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 57, yaitu untuk memberantas korupsi itu, Pak. Ya. Nah, itulah undang-undang pertama kali yang mengatur tentang pencegahan. Ya. Filosofinya apa pencegahan ini, Pak? Supaya anggaran negara yang dituangkan dalam APBN untuk pembangunan jangan sampai diambil. Jadi diupayakan dicegah. Nah, tetapi ketika dicegah ini dengan maksud supaya pembangunan ini, uang ini untuk membangun negeri ini benar-benar dapat terwujud nyatakan. Sehingga masyarakat dapat menikmati uang yang dari mereka yang dikumpul oleh negara, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, yang kemudian negara membangun untuk rakyat. Nah, inilah usahakan dicegah. Tetapi kalau sudah dicegah ternyata juga masih ada pelakunya, maka ditindak. Makanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pencegahan dan penindakan. Nah, sedapat mungkin kita mencegah. Nah, itu filosofinya. Tadi sejarah, filosofinya jangan sampai uang negara yang sudah dituangkan dalam APBN untuk pembangunan negeri ini diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga pembangunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah tidak terrealisasi. Nah, itulah filosofinya supaya jangan sampai uang negara disalahgunakan, diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah,
historinya kalau ada orang yang melakukan itu, maka dia harus ditindak dalam bentuk hukuman. Nah, sesungguhnya kalau kita melihat apakah ada restorasi justice dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kalau saya melihat di Kejaksaan Agung sesungguhnya sudah ada, tapi tidak disebut bahwa itu restorasi justice. Kenapa saya katakan itu ada? Di kejaksaan seingat saya, kalau misalnya kerugian keuangan negara hanya 50 juta atau 100 juta, sementara biaya penanganan perkara pemberantasan tindak pidana korupsi itu tinggi, maka negara bukan tambah untung, tambah buntung, tambah rugi, Pak. Tambah banyak pengeluaran uang negara. Sehingga diupayakan, sudahlah, kamu kembalikan saja uang itu, kemudian tidak usah diproses lebih lanjut perkara ini. Karena kalau dia sudah kembalikan, diproses lagi, ada lagi uang negara yang keluar. Nah, ini adalah yang dikatakan suatu pembaharuan hukum. Perubahan, pembaharuan. Jadi, tidak ada uang negara lagi keluar, tapi uang yang sudah dipergunakan dikembalikan. Jadi pembangunan tetap bisa berlangsung, Pak. Tetapi ketika kita hanya berpikir menghukum dan menghukum, kapan uang negara, kapan pembangunan? Bapak bisa lihat contoh lah, Pak. Itu Hambalang, Pak. Ya, Hambalang, ya. Berapa uang negara yang sudah keluar, Pak, untuk Hambalang? Toh Hambalang tidak dapat dinikmati. Selain yang uang yang disediakan dari anggaran negara, anggaran proses pemeriksaan, proses hukum, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi, dan sampai dia melaksanakan hukuman, dia dihidupkan di dalam penjara, itu berapa besar biaya negara yang harus rugi. Padahal filosofinya pemberantasan tindak pidana korupsi, jangan sampai ada uang yang keluar. Uang negara yang keluar sia-sia. Oleh karena itu, kita cegah. Nah, ternyata ketika proses, bukan uang negara dicegah keluar, malah mengalir keluar lagi. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama, bagaimana uang negara tidak keluar, tetapi negara bisa membangun. Itu, Pak. Mantap, Pak. Prinsipnya luar biasa ini. Barangkali kita tidak banyak tahu, Pak, ya, bahwa apa yang disebutkan oleh Bapak itu maunya kita menyelamatkan uang negara, malah uang negaranya keluar sia-sia, gitu kan, Pak, kira-kira, Pak? Iya, Pak. Dihukum orangnya dihukum, kemudian ketika orang dihukum, Pak, di penjara, ada dia buat tindak pidana baru lagi, Pak, korupsi baru, Pak. Korupsi baru apa itu, Pak? Mereka suap lagi sipir di dalam, kemudian mereka bisa tinggal di luar. Benar juga ya, Pak. Ada tindak pidana korupsi baru tuh, menyuap pejabat kan. Jadi menimbulkan tindak pidana baru, Pak. Tindak pidana baru, Pak. Ya, contohnya Joko Chandra, Pak. Dia sudah dihukum sekian tahun, Pak. Dia pengen kembali, Pak. Coba kalau diminta dia, Pak Joko, kau kembalikan 2-3 kali. Mungkin dia kembalikan, Pak. Tapi karena tidak ada upaya seperti itu, dia coba menyuap lagi pejabat-pejabat. Iya kan, Pak? Terjadilah tindak pidana korupsi baru. Iya, betul. Yang melibatkan aparat penegak hukum. Betul. Sayang kan, Pak? Nah, ini perlu dipertimbangkan untuk ke depan. Untuk sekarang tentunya tidak, Pak. Untuk sekarang kita tetap sesuai dengan koridor aturan hukum sebagaimana diatur Undang-Undang 31 tahun 99 dan perubahannya 2000 tahun 2001, Pak, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pak Yohanes Tanak, saya mengajukan satu pertanyaan terakhir ini, Pak. Komisioner KPK buat masyarakat kita seolah manusia setengah dewa yang harus dijaga integritasnya. Pertanyaan saya kepada Pak Yohanes Tanak, bagaimana cara Bapak untuk tetap menjaga integritas Bapak sebagai wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sampai paripurna, Pak? Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan kode etik yang telah ditetapkan oleh KPK. Kode etik ini menjadi pegangan bagi seorang insan di KPK agar tidak terjadi hal-hal yang dianggap melanggar. Jadi bagaimana kode etik itu, kita ikutin kode etik itu yang ada, Pak. Itu ya, Pak. Cara Bapak untuk tetap amanah, tetap bisa menjalankan tugas sebagai komisioner sampai
paripurna ya Pak. Paripurna nanti Pak, dengan Oke. melihat rambu-rambu yang ada pada Ya. kode etik yang telah ditetapkan bersama. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.